Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Desa. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat. Jadi kenapa sih? Ini sebenarnya saya menyalahi aturan ini sebenarnya. Karena kenapa ya teman-teman? Jadi eh, banyak sekali dari teman-teman itu minta requestan, Mas, waru Mas, waru Mas, waru Mas. Aduh. Dan ketika kita program baru memang sebenarnya ya cukup banyak juga ya yang menyukainya ya teman-teman. Jadi ada beberapa waru yang khususnya satu ya kemarin kurang lebih sudah setahun yang lalu ada ya teman-teman yang pernah mungkin teman-teman itu melihat waru itu dia kita buat bogel ya. Jadi kita press dua mata tunas, satu mata tunas dan satunya kita okulasi. Itu nanti akan coba kita lihat ya perkembangannya sekarang seperti apa. Dan sekarang sudah tahapan ya teman-teman yang em, mungkin yang sudah sering melihat konten saya itu di depan rumah ada ya saya taruh ya teman-teman. Cuman saya taruh di bak seperti itu aja, jarang saya urusi ya. Aduh, kalau untuk tanya waru sebenarnya ke Mas Ben aja ya. Kalau saya cuman iseng-iseng aja ya teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa. Ini akan coba kita bantu apa ya? Bisa kita bantu jawab atau kita mungkin sepengalaman saya pribadi ya teman-teman. Jadi ketika program waru apalagi pengen untuk membuat masih membuat tangan satu, tangan dua, diusahakan sekali ruas dicari yang paling pendek. Terus gunakan satu mata tunas saja atau satu ruas saja ya. Jangan lebih karena kenapa? Biasanya kalau waru itu apalagi dia subur ya. Waru itu kan cepet ya sama seperti hampir-hampir seperti bahan-bahan yang lainnya seperti sancang dan lain sebagainya ya. Itu ketika dia subur mata tunas atau ruasnya itu dia pasti nanti ikut memanjang ya teman-teman. Jadi makanya saran saya itu teman-teman harus pakai satu ruas saja. Yang kedua cari yang pendek. Nah, jadi hal itu yang perlu di apa ya? Diperhatikan ya kalau di waru ya teman-teman. Kalau kalau sepengalaman saya loh ya. Kalau sepengalaman saya seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga di depan kita ini ya mau gimana lagi ya. Ini kan sudah punyanya orang ya teman-teman. Nanti sebentar lagi akan kita kirim ya. Kita ini sekalian kita seleksi-seleksi tunasnya yang keluar di bawah-bawah seperti ini. Ini adiknya juga masih ada. Yang ini sudah sold out ya teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman sudah paham sekali dengan bahan yang ini. Dengan lingkar batang 40-an ya. 40 lebih sepertinya ya teman-teman. Oke, kita ngopi dulu sambil kita akan eksekusi waru ya. Nanti akan kita ganti media dan kita akan coba lihat yang di belakang itu juga sudah saya siapkan ya teman-teman. Alhamdulillah. Kalau untuk masalah konsep ya, nah kita jelaskan sedikit ya teman-teman. Kalau untuk dia masalah konsep itu sebenarnya hampir-hampir sama ya, entah dari jenis waru, terus sancang, anting putri, fikus, sebenarnya hampir-hampir sama ya. Ketika pembuatan konsep gerak dasar itu saya masih berpatokan kalau memang ribet itu dia tetap dari dua mata tunas ya teman-teman. Itu hal yang paling menurut saya pribadi paling simpel untuk dikerjakan oleh kita sebagai orang awam ya atau masih pemula lah kata senior 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 sekarang seperti itu ya. Jadi yang paling mudah itu press tunggul dua mata tunas. Jadi ketika sudah kita press kita munculkan dua mata tunas, satu untuk terusan dan satu untuk cabang pertama. Jadi seperti itu ya. Kita coba langsung eksekusi ya teman-teman. Kita coba cek dulu. Ini juga, aduh, ini tadi sebenarnya kita nggak berniat membuat konten ya. Cuman habis kita buat untuk
videonya. Ini juga kita habis wiring juga ini bahan di depan kita ini ya teman-teman. Tak liatin dulu. Nah, konsepnya nih. Oh, enak banget ya teman-teman. Ini nanti jadinya mame bogel ya. Kalau bahasa sekarang itu posisi cabang pertama di bawahnya sudah ada akar dominan, memang saya konsep seperti itu ya. Untuk bahan yang ini ya teman-teman, kita liatin dulu. Nah, untuk bahan ini nanti akan kita kerjakan juga ya. Aduh, ini banyak sekali nih. Waru India. Itu juga waru ya teman-teman di sana itu. Kita akan langsung, ini anting putri juga baru mau saya kerjakan, banyak sekali ya yang perlu kita kerjakan ya teman-teman. Kita langsung ke depan saja ya, kita lihat untuk pohonnya ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini awal mulanya saya taruh di situ ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman itu sudah pernah lihat ya beberapa konten tempat saya yang di depan ini, sekelibatan itu ada bahan waru ya, itulah ya teman-teman. Awal mulanya dari dua mata tunas ini ada bekas potongan besar ya. Ini sudah cukup lumayan enak sekali ya teman-teman. Oke, kita coba liatin dulu untuk akarnya ya. Karena ini hasil dari pecah batang, jadi akarnya pasti keliling Indonesia merdeka ya, atau keliling Sumatera Selatan ya teman-teman. Nah, ini nanti kedepannya kalau memang dia sudah balance, jadi akar-akar yang sudah dominan seperti ini itu harus kita, apa ya, bahasanya harus kita press ya lagi ya teman-teman. Kita press, kita buat tahapan. Ini malah muncul di atasnya sudah ada tahapan juga nih. Tuh, kelihatan ya teman-teman. Jadi tetap pembuatan zigzag ya, kalau bahasa sekarang itu seperti itu. Tetap zigzag itu yang kita utamakan ya teman-teman. Jadi tetap ada tahapan 1 2 itu dia lebih tertata dan ngelihat dimensi juga dia lebih bisa. Tuh, untuk background juga sudah ada ya. Ini malah kayaknya malah sudah kebesaran ya teman-teman. Nanti bisa kita potong pendek ya teman-teman untuk backgroundnya ini ya. Tuh, kelihatan ya. Ini akan kita bongkar mungkin ya, dan kita taruh mana ya. Harusnya di ground lagi ya teman-teman. Kita bawa ke belakang dulu ya untuk bahan yang ini. Oke, jadi sebelum kita pindahkan di media sini ya teman-teman, atau di bak yang lebih baru, nih kita kasih pecahan apa ya, batu bata ya teman-teman, batu bata merah ini bekas pecahan. Kita taruh di sini ya. Kita kasih di tempat yang lebih besar ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Ini kita kasih atau kita tambah lagi menggunakan abu bakaran sampah ya, abu dapur ya teman-teman, kita pakainya. Terus kita tambah media bekas ini, sama rumput-rumputnya saya pakein juga ya. Saya masukin semuanya ini teman-teman. Sebentar, kita kasih pupuk dulu, kita ambilkan kohe dulu ya. Untuk kohenya ini kohe kambing ya teman-teman, yang sudah fermentasi. Kita perlihatkan ya. Nah, untuk kohenya seperti ini ya teman-teman, yang sudah tidak berbau, tidak panas, dan tentunya sudah hampir menjadi tanah seperti ini ya. Kelihatan nggak nih? Tuh ya. Oke, kita kasih media bekas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Ini tanahnya, rumputnya saya masukin semua ya teman-teman. Ini sebenarnya tidak rekomendasi ya kalau rumput dimasukkan langsung terus ada media tanamnya seperti ini. Kurang bagus ya teman-teman. Takutnya nanti terlalu panas, cuman nggak apa-apa ya karena pohon ini sudah sehat dan cuman beberapa aja untuk apa ya? Untuk rumputnya ya, jadi aman ya teman-teman. Kita tambahkan dulu pasir malang. Kita bongkar dulu ya untuk pohonnya. Langsung kita pindahkan saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kita cabut aja ya teman-teman. Masya Allah, akarnya luar biasa, sudah full malahan. Sebentar, kita ambilkan dulu gunting untuk mengurangi akar-akar yang tidak perlu ya. Nih teman-teman bisa lihat ya. Sebentar, tak liatin dulu. Ini untuk lingkar batangnya 30-an lebih ya teman-teman. Gede ini, nggak kecil ya. Tuh, kelihatan jelas ya. Ini akan kita potong dulu ya teman-teman. Masya Allah. Perakarannya alhamdulillah sekali. Sangat subur ya. Kita ambilkan gunting yang lebih efisien. Sebentar. Terlalu kecil soalnya itu. Nah, kita pakai ini aja ya. Kita potong separuh saja ya teman-teman untuk akarnya. Karena untuk jenis waru ini sangat mudah hidupnya, makanya sebenarnya saya berani ya ngasih media seperti tadi ya. Media salah-salan ya teman-teman. Ini kemarin kita untuk penanaman full pasir malang ya. Kalau untuk jenis waru, sancang itu aduh, pohon sangat bandel ya teman-teman. Malah lebih bandel apa ya, waru ya menurut saya pribadi dibandingkan sancang. Kalau untuk sancang biasanya di mati ranting. Kalau dia sudah terlalu rapat seperti itu. Karena banyak dari teman-teman juga mengeluhkan seperti itu. Mas, sudah jadi pohonnya tapi mati ranting, ya itulah ya. Nikmatnya penghobi sancang itulah ya teman-teman. Sebagus apapun pasti nanti ada kalanya dia mempunyai kendala ya. Ya, contohnya misalkan mati ranting dan lain sebagainya ya. Itulah memang penghobi sancang pasti paham ya apa yang saya katakan ini.
Oke, alhamdulillah sudah selesai. Tinggal kita ambil nih bekas apa akarnya ya. Luar biasa sekali. Kita taruh dulu di sini. Wah, bisa untuk baju nih ya teman-teman. Lihat akarnya. Luar biasa ya. Sudah lama sekali nih nggak saya ganti media. Harusnya kalau untuk sancang ya maksimal tuh 4 bulan ya. Apalagi dengan itu untuk versi saya 4 bulan ya teman-teman. Apalagi dengan media kita ini sedikit ya, seperti itu tadi ya teman-teman. Setelah kita pindahkan seperti ini dengan media besar seperti ini, ya ini nanti lumayan ya, lumayan lama nih. Nah, ini kita tambahkan lagi kohe ya. Sebentar, tak ambilkan dulu kohenya. Kita tambahi dulu untuk kohenya sedikit ya. Nah, wah subur makmur ini pasti nih. Ini untuk kohenya ya teman-teman. Tuh sampai seperti tanah ya udahan. Ini langsung insya Allah cepat untuk diserap untuk tanaman. Atasnya kita kasih campuran kokopit dan pasir malang. Ingat ya untuk kokopitnya yang sudah rendaman ya teman-teman. Yang sudah direndam dulu. Kita keluarkan zat taninnya. Nah, sip. Tinggal kita taruh deh. Seperti ini aja udah cukup ya teman-teman. Tinggal akarnya kita taruh samping-samping semua. Kita agak sedikit tata ya. Kita buka lagi, kita longgarkan lagi. Tuh, supaya dia berkembangnya lebih maksimal. Dan suburnya juga mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subur. Sambil dikasih tahu kayak gitu ya untuk pohonnya. Supaya cepat suburnya ya teman-teman. Karena saya juga percaya ya teman-teman, ketika kita ya bukan ngomong sendiri ya sebenarnya, kita mempunyai jiwa dengan pohon itu akan mengerti apa yang kita inginkan ya. Tapi ya tetap harus kita upayakan media itu bagus, pupuk nutrisinya juga tercukupi ya teman-teman. Oke. Nah, ini tinggal kita tambahkan lagi untuk medianya ya. Tinggal kita kasih pasir malang. Setelah itu selesai ya teman-teman. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu ya untuk video kali ini, karena ini sudah 20 menit ternyata.
Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih yang sudah bantu like. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan selalu dilancarkan semua rezekinya. Salam dari saya, salam dari Bonsai Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.